kurang tradisi-tradisinya di situ banyak sekali. Jadi saya kira memang kita harus melihatnya perlahan-perlahan. Jadi yang pertama mari kita lihat kembali itu ayat 1 sampai dengan 2. 1 sampai dengan 2. Jadi di situ dijelaskan ya peristiwanya pada kapan itu bulan ketiga. Setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Ya, coba mari kita lihat itu dari mana ini. Ini yang latar belakangnya. Ya, itu kisah tempatnya. Jadi Bapak Ibu kalau kita lihat di sana tradisi P melanjutkan perjalanan itu bab 16 ayat 1 dan 17 ayat 1 dengan kisah Israel yang telah sampai di Sinai. Itu bab 24 ayat 15b. Sehingga tidak ada tradisi perjanjian Sinai dari tradisi P. Sehingga P menganggap bahwa satu-satunya perjanjian adalah perjanjian yang diadakan dengan Abraham. Ya, jadi nggak ada lain. Berarti mau mengatakan bahwa tradisi perjanjian Sinai itu bukan berasal dari tradisi P. Karena tradisi P itu pegangannya adalah sekali berjanji di mana itu? Di kitab Perjanjian bahwa Allah Israel itu adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itu yang dipegang. Sehingga kita bisa mengatakan tradisi perjanjian adalah tradisi dari Y dan E. Berarti Yahwista dan Elohista. Lokasi persis perjanjian adalah Sinai itu di mana persisnya? Tidak diketahui. Ya, tadi kalau di sini di depan, tapi sebenarnya di mana persisnya itu sulit dikatakan. Karena dulu kita ingat waktu keluaran itu kan ada 2 keluaran kan. Yang satu itu keluaran dengan pelarian, sedangkan yang satu itu dengan pengusiran. Nah itu ya, masih ingat ya? Gunung yang dimaksud di sini adalah Jebel Musa atau Gunung Musa. Gunung yang memiliki ketinggian 7.647 kaki. Tinggi loh? Tinggi. Di kaki gunung ini, di Gunung Sinai sekarang terdapat biara Santa Katarina dari gereja Ortodok. Saya dan bawah itu ada bagannya itu kalau dibakar ada kelihatan di situ bahwa ada biara yang berkaitan dengan ini, yaitu biaranya Santa Katarina dari gereja Ortodok. Jadi Bapak Ibu, pasti perjanjian Sinai itu bukan dari tradisi P, tetapi berasal dari tradisi Y atau E. Tempatnya mana persisnya tidak tahu, tetapi kira-kira itu adalah yang sekarang di dekat biara Santa Katarina, kemungkinan besar. Gunungnya 7.647, jadi tinggi. Gunung Dempo itu berapa ya? Kayaknya 5.000 sekian. Kita nggak punya gunung, kita punyanya Bukit Barisan.
Ya. Pastor, apakah biara itu masih eksis? Eksis, masih ada sampai sekarang. Kontemplatif. Ya, kontemplatif. Kalau orang pergi ke Yerusalem, saya ini tidak jadi pergi ke Yerusalem. Orang pasti akan sebenarnya harusnya ke sana itu kalau besok ke Yerusalem. Jadi kalau pada mau ke Yerusalem, selesaikan dulu kitab Taurat, baru nanti pergi ke Yerusalem. Supaya tahu, oh ini ya yang diceritakan dalam kitab suci, oh ini ya yang diceritakan dalam kitab suci. Tapi ini bukan biarawati ya, ini umum. Biarawati, salah Santa Katarina. Katarina. Ortodok, hanya gerejanya dari gereja Ortodok. Santa Katarina. Saya tidak tahu ini Santa Katarina. Saya kira Santa Katarina dari Siena, bukan Lapuri. Kalau Lapuri itu dekat dengan Norwegia, karena di Perancis kan. Sudah pernah, Suster? Ya. Kalau Santa Katarina Lapuri saya pernah ke sana. Santa Katarina Lapuri itu jenazahnya masih utuh. Kalau kita pergi di situ bisa misa dan bisa melihat jenazahnya Santa Katarina Lapuri. Itu kalau tidak salah itu yang di mana ini di Indonesia itu Katarina Lapuri itu siapa namanya itu? Abdi Kristus atau apa ya? Saya lupa. Biaranya di Indonesia. Gitu. Jadi ngumpulkanlah duit kalau mau pergi ke Santa Katarina. Ke sini ya. Ya, bisa ke sini ya. Lalu ayat 3 sampai 8. Itu berkaitan dengan perjanjiannya tadi, Bapak Ibu. Apa sih yang dikatakan di sana? Di ayat 3b sampai 8 itu merupakan tradisi mandiri yang di kemudian hari diawali dengan ayat 3a. 3a itu mana? Nih. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Ah, sampai situ ya. Sampai situ. Ada B-nya ya. Ada A, ada B. Lalu maksud ayat-ayat ini adalah untuk mendorong sikap yang tepat terhadap perjanjian yang menjadi pedoman bagi umat Allah. Meskipun itu jelas suatu pernyataan, namun bukan pernyataan yang memuat peraturan-peraturan yang seksama tentang tingkah laku, tetapi lebih pernyataan menggarisbawahi. Coba kita lihat ayat 5. Ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Jadi jelas ya di situ ya kaitannya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri. Jadi inti dari perjanjian itu biasanya Allah memiliki Israel, Israel memiliki Allah. Intinya itu.